Satu lagu kami putarkan untuk Anda untuk mengawali hari Jumat ini. Kali ini Small Listeners, mungkin ini momen-momen yang cukup krusial ya. Kita sudah memasuki tahun politik, di mana tanda-tanda tahun politik sudah terlihat dari gaya foto yang nggak boleh menunjuk angka 1, 2, 3 ataupun warna baju gitu ya. Merah, kuning, hijau. Wah, ini sudah harus berhati-hati gitu. Tapi yang pasti mungkin kata-kata ataupun lontaran tulisan juga, kadang suka disalahgunakan ya. Kita dukung A, B, C gitu ya. Tapi apakah kita masih bisa tetap happy gitu sebagai listeners di tengah tahun politik yang semakin memanas ini, apalagi sudah tersisa 2 bulan lagi kita memilih, kita memasuki pesta demokrasi? Jawabannya bisa Anda temukan sampai dengan tuntas siaran Smart Happiness pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua listeners, semangat. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Pagi hari ini Audrey Joanna menemani Anda dalam Smart Happiness bersama dengan motivator nasional leadership and happiness kesayangan kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa semangat banget, Pak Arfan. Gimana? Luar biasa bahagia. Oke, hari ini kita membahas soalnya satu hal yang, wah ini cukup panas, apalagi debat capres kemarin sudah dimulai dengan statement-statementnya yang juga masih viral sampai dengan sekarang. Ini rasanya akan menjadi pembahasan menarik pagi hari ini, Pak Arfan. Tapi kenapa nih? Kita bahas politik, tapi lagunya I Got a Feeling. Nah, mungkin boleh dikaitkan dulu. Kenapa pilih lagu ini? Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Ya tentu saja saya memilih lagu sesuai dengan judul kita ya. Tetap happy di tahun politik. Nah, bagaimana caranya tetap happy? Ya itulah yang akan kita bahas pada talkshow kita pagi hari ini. Kita harus selalu menjaga feeling kita gitu. Hmm, Ya, harus selalu optimis, harus selalu melakukan yang terbaik gitu ya. Sehingga kita bisa seperti yang disampaikan tadi oleh Black Eyed Peas, tadi dia mengatakan apa? I got a feeling that tonight will be a good night gitu ya. Jadi saya merasa ya, saya punya feeling bahwa malam ini akan menjadi malam yang baik gitu. Itu aja yang paling penting. Saya merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang terbaik bagi saya. Nah, ini adalah sebuah kata-kata afirmasi sesungguhnya yang kita ucapkan kepada diri kita supaya kebaikan itu betul-betul datang kepada kita. Karena apapun yang kita ucapkan itu kan sebetulnya akan berkembang ya ke alam semesta ya, dipantulkan ke alam semesta gitu. And the universe will conspire to make it happen. Dan nanti alam semesta itu akan berkonspirasi untuk mewujudkan itu menjadi kenyataan gitu. Ya, jadi melalui talkshow ini ya saya bawakan lagu ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita bahwa apapun yang nanti akan terjadi di tahun politik ini memberikan kebaikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia gitu, Audi ya, menjadi masyarakat yang lebih maju lagi, masyarakat yang lebih adil, makmur ya, yang lebih sejahtera gitu, Audi. Oke, tapi kalau ngomongin tentang tahun politik, mungkin kita jarang mengkaitkan happiness dengan tahun politik gitu ya Pak Arfan ya. Mungkin Ya. banyak yang mengidentikan dengan perpecahan, hoax, terus juga mungkin menjatuhkan gitu ya, meremehkan dan lain sebagainya. Kenapa nih Pak Arfan angkat topik ini? Apakah memang happiness ini penting juga nih di tahun politik melihat situasi yang sekarang kan sudah mulai panas ya Pak Arfan ya? Gimana? Justru itu gitu. Justru itu jarang orang yang bicara happiness Mhm. dalam konteks yang seperti ini. Kenapa? Karena orang melihatnya ini seperti medan perang gitu ya. Oke. Seperti sebuah peperangan ya di mana kita harus menang gitu. Kita harus mengalahkan orang lain dengan cara apapun gitu. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat ironis ya. Karena kan sebetulnya dengan adanya Pilpres ini, kita menginginkan Indonesia yang lebih baik gitu. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil, ya, yang lebih makmur gitu. Dan memang itulah prosesnya gitu. Prosesnya kita mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik gitu untuk bisa mewujudkan semua itu gitu. Jadi kalau kemudian ini membuat perpecahan, membuat teman menjadi musuh gitu ya, itu sayang sekali gitu. Justru kita harus jadikan ini sebagai pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan orang datang dengan busana terbaik ya, Mhm. pilihannya macam-macam, pilihannya bisa macam-macam, tetapi kita semua harus bergembira gitu ya. Tetapi jangan salah kan, sekarang juga sudah ada yang mengatakan apa, politik riang gembira gitu. Itu juga saya kira juga pendangkalan juga sih sebetulnya ya, karena
happiness itu bukan riang gembira, Audrey. Oke, Gitu. Happiness itu adalah riang gembira, betul, tapi dikali meaning. oke. Jadi harus ada maknanya gitu. Kalau cuma riang gembira, cuman nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu bukan riang gembira yang melahirkan happiness. Mhm. Itu cuman pleasure namanya. Apa itu pleasure? Kesenangan gitu. Ya. Kalau happiness itu riang gembira, betul, tapi harus dikali makna, meaning. Jadi ada maknanya, ada meaningnya. Apa itu maknanya? Nah, itulah yang akan kita bahas. Karena tanpa memahami maknanya, kita hanya akan dapat pleasure-nya saja, riang gembira yang kosong gitu. Yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, malah bisa menjadi pendangkalan dalam cara berpikir gitu, Audrey. Oke, ini akan menarik berarti ya perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Jadi untuk Anda juga yang mungkin, pengen sharing gitu ya, apakah Anda bisa tetap happy gitu di tahun politik atau justru sudah ada nih ya, perselisihan-perselisihan mungkin di kantor atau mungkin di keluarga karena dukungannya nggak sama gitu terhadap capres ataupun cawapres, silakan ya boleh sharing juga, di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 atau juga bisa di live YouTube kami di Radio Smart FM dan mungkin boleh sharing juga Smart Listeners, apa sih tantangan terbesar Anda, untuk menemukan happiness di tahun politik ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Happiness. Yes, kita sambung lagi perbincangan yang sangat hangat pastinya pada pagi hari ini, membicarakan satu yang hangat juga ya, yang panas bahkan, yaitu tahun politik Smart Listeners di mana sekarang sudah mulai gitu ya. Atribut-atribut, terus juga kampanye sudah mulai diselenggarakan oleh, capres, cawapres, bahkan calon legislatif dan juga mungkin para calon-calon yang lain gitu ya. Jadi kita, dituntut juga untuk tetap waras di tengah kehektikan ini. So, pagi hari ini kita membahas tentang tetap happy di tahun politik. Kalau misalnya Pak Arfan boleh sharing gitu melihat tahun politik di tahun itu tuh seperti apa sih? Apakah ada bedanya gitu ya sama tahun 2019 yang lalu atau seperti apa? Silakan. Sangat berbeda, Audrey ya. Ya. Sangat berbeda ya. Eh, karena di tahun ini itu awalnya agak membuat kita galau gitu. Oke, Awalnya ya. start-nya ya. Awalnya adalah Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya kan. Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat sebuah keputusan yang setelah yang menimbulkan kontroversi, menimbulkan protes di kalangan masyarakat dan kemudian MK kemudian harus membuat yang namanya MK-MK itu. Ya. Ya apa namanya itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu dipilih oleh mereka orang yang netral, dalam hal ini Pak Jimli Asidik gitu, sebagai hakim yang terpercaya, yang sangat kredibel gitu ya. Dan kemudian setelah bersidang sekian lama akhirnya memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu siapa? Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Nah, itu. Mhm. Pelanggaran etika berat itu. Ini kan menjadi sebuah catatan yang kelam ya buat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia gitu. Jadi ini yang membedakan gitu ya. Mhm. Dan walaupun sekarang ini Anwar Usman itu sudah tidak menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, tapi masalahnya dia tetap menjadi hakim Yes. di MK, tidak dipecat dari posisinya di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang ini dia sedang melakukan upaya hukum ke pengadilan gitu untuk mengembalikan nama baiknya dan mengembalikan dia di posisi semula yaitu ketua Mahkamah Konstitusi lagi gitu. Oke. Jadi ini yang membedakan gitu dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya ya yang kalau bersaing itu biasa gitu ya. Kalau Yes. bersaing itu biasa, panas-panasan itu biasa gitu ya. Tetapi Aha. ini ada sebuah kalau saya meminjam istilahnya Profesor Yusril Iza Mahendra gitu, dia mengatakan ini sebuah penyelundupan hukum, dia bilang begitu. Dan itu very Oke. clear gitu, dia bilang begitu. Ini sebuah penyelundupan hukum yang terjadi justru mencoreng pesta demokrasi kita gitu. Awalnya saja sudah seperti ini gitu, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya. Itu bedanya, itu yang sangat membedakan. Kalau sebelumnya saya kira baik-baik saja gitu, sejauh ini baik-baik saja. Kalau soal persaingan itu masih dalam batas-batas yang tolerable kalau menurut saya. Itu. Oke. Yes. Dari start ini juga pastinya menimbulkan keresahan gitu ya, Pak Arfan ya, dari tingkat, terendah lah ya masyarakat Indonesia gitu melihat gimana nih ke depannya akan seperti apa, seperti itu. Nah ini jadi salah satu faktor kita, sulit untuk happy kah di tahun politik ini atau mungkin ada unsur lain gitu yang bisa mempengaruhi kita tuh sulit untuk merasakan kebahagiaan di, tahun politik?
Ya, ini adalah unsur utamanya gitu. Oke, Karena ini dampaknya besar sekali gitu ya. Ini dampaknya adalah kepada trust. Ya, ya, jadi trust level gitu. Jadi tingkat kepercayaan orang itu terkuras habis gitu ketika kita melihat ada sebuah pengkhianatan gitu ya. Kemudian di balik itu kemudian kan kita mulai meraba-raba ya walaupun tidak dinyatakan secara terang benderang gitu. Kita mulai meraba-raba siapa yang melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian ujungnya nanti ada kaitan dengan yang disebut banyak orang sebagai politik dinasti atau dinasti politik. Nah, ini kan sebuah krisis kepercayaan yang luar biasa. Ketika orang mengalami ketidakpercayaan, mhm, ya, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan bahagia gitu. Jangankan itu, jangan kita bicara pemilu. Kalau saya nggak percaya sama Audrey, mhm. atau Audrey nggak percaya sama saya, bisakah kita melakukan talk show ini dengan sebaik-baiknya? Oh, pasti nggak bisa. Itu cuma talk show loh. Iya, Kan kalau Audrey nggak percaya sama saya, bisa saja Audrey berpikir, ini Pak Arfan hari ini ada nggak ya? Tahu-tahu saya nggak bisa dihubungi, iya kan? betul. Tahu-tahu saya nggak bisa dihubungi karena kita tidak berkomunikasi selama 1 minggu kan? Ya, Nah, tetapi karena Audrey percaya sama saya, maka walaupun kita tidak berkomunikasi selama 1 minggu, mhm, tapi Audrey yakin bahwa setiap Jumat pagi jam 7 saya sudah siap di depan ya, kamera gitu. betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita percaya. Jadi kalau orang percaya, ketika kepercayaan itu tinggi, maka speed akan meningkat, Audrey. Mmm, Kecepatan akan meningkat. Semuanya itu cepat. Saya ngomong A, Audrey langsung paham. Audrey ya, ngomong A, saya langsung paham gitu. mhm, Dan biaya menurun. oke, Jadi kita nggak perlu pembuktian apapun, kita udah saling percaya kok. Setiap jam 7 pagi, hari Jumat, pasti Pak Arfan ada di depan kamera. mhm, Audrey juga pasti ada dan siap kita melayani smart listener di seluruh penjuru dunia gitu. Kita siap gitu. Jadi untuk sebuah talk show saja yang sederhana ini, kita harus punya kepercayaan. Apalagi dalam menyelenggarakan sebuah acara besar, perhelatan besar setiap 5 tahun di Republik Indonesia ini. ya, Kalau tidak ada kepercayaan, maka orang akan selalu merasa was-was. mhm, Jangan-jangan ini ada ketidakadilan di sini, jangan-jangan tidak ada fair play di sini, jangan-jangan ada kecurangan di sini gitu. Dan itu ya, akan menghantui kita gitu. Dan itu akan sangat berdampak terhadap happiness level kita, terhadap kebahagiaan kita gitu. Itulah sebabnya saya merasa talk show pada pagi hari ini sangat penting gitu. ya, Dan ini lebih penting dibandingkan dengan pemilu-pemilu atau pilpres-pilpres di tahun sebelumnya gitu, di mana trust bukan merupakan sebuah isu yang mendasar gitu, yang mengawali semua ini gitu. Itu Audrey. oke. Tapi mungkin boleh koreksi juga kalau salah gitu ya Pak Arfan, kalau kita ngomongin tentang trust sepertinya di tiap pemilu tuh ada aja gitu ya, keraguan-keraguan. Contohnya mungkin janji-janji manis para, calon-calon gitu ya. Terus juga mungkin dari debat kemarin, bagaimana retorika mereka gitu ya untuk menyampaikan visi dan misi, pasti ada apa ya, ada keraguan gitu ya muncul dari, sosok-sosok pemilih. Nah ini apakah wajar juga gitu ya, tapi juga satu sisi bisa jadi ini kita juga jadi kurang, apa ya, kurang menemukan happiness juga nih karena, mempertimbangkan banyak hal. Silakan, Pak Arfan. Itu dua hal yang berbeda Audrey ya. Oke. Jadi kalau trust kepada para calon Mhm. itu itu adalah sesuatu yang sangat wajar ya. Ya. Justru tugas para capres dan cawapres kita itu adalah bagaimana meyakinkan Mmm, halayak bahwa dia adalah yang terbaik gitu. oke. Ya, jadi kalau kita merasa nggak percaya, ya memang yang namanya proses kepercayaan itu selalu dimulai dengan keraguan dulu. Oke. Mhm. Selalu dimulai dengan keraguan dulu gitu. Misalnya ada orang yang kita tidak kenal gitu tahu-tahu ngomong di depan kita memberikan janji-janji manis, apakah Audrey langsung percaya? Mmm, tidak pastinya. Fatal kalau langsung percaya kan, pasti Audrey akan oke lihat dulu deh gitu. Jadi itu sebuah proses gitu. Ya bahwa kemudian janji manisnya ketinggian, nggak masuk akal gitu. Ya Iya, sudah itu berarti Anda salah dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat gitu. Tapi saya ingin katakan itu sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi dan pilihannya juga sekarang bahkan lebih banyak. Dalam tahun sebelumnya cuma 2 pilihannya gitu. betul. Sekarang kita punya 3 pilihan gitu ya. Yes. Berarti kan sebetulnya semakin banyak pilihan semakin bagus gitu. Bahkan saya sebetulnya berharap kalau bisa sih sebetulnya jangan 3, 4 gitu ya. Atau Iya. pernah pilpres tuh 5 loh pilihannya Ya, dulu. 5 Tahun 2004 itu pilihannya ada 5 dulu ya. Jadi semakin banyak pilihan semakin bagus. Dan kalau kita
nggak percaya sama yang satu, masih ada dua lagi gitu. Kira-kira kan begitu. Aha. Tapi bedanya kalau yang ingin saya bicarakan mengenai krisis kepercayaan itu bukan krisis kepercayaan kepada capres dan cawapres, Mhm. tetapi krisis kepada penyelenggara negara. Oke. Ini dimulai dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi loh. Yes. Lembaga tertinggi yang nanti akan berperan dalam memutuskan sengketa pada Pilpres dan pemilu ini. Nah, kalau lembaga tertingginya saja sudah tercemar seperti itu, bahkan diplesetkan sekarang menjadi mahkamah keluarga, Ya. bahkan Google itu, sekarang Aha. Anda boleh Google gitu, Lokasi ya. saya ingin pergi ke mahkamah keluarga, nyampe itu nanti ada gitu Ya. petunjuknya itu. Biasa gitu ya. Aha. Nah, itu trust level yang jauh lebih tinggi daripada trust level kita kepada para capres dan cawapres gitu. Ketika kita bicara mengenai penyelenggara negara dalam hal ini, dimulai dari Mahkamah Konstitusi, dan kita tidak tahu sampai yang mana nanti penyelenggara negara yang mana yang masih bisa kita percaya gitu. Ya. Itu Audrey perbedaannya. Oke, jadi memang benar-benar sangat signifikan ya, dan ini juga mungkin Yes. proses baru yang dilalui masyarakat Indonesia gitu ya, untuk bisa milih dengan, awal yang mungkin, agak sangat bukan agak ya, justru sangat-sangat meragukan ke depannya. Iya, Nah, disebut tapi pelanggaran etika berat. Nah itu. iya 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 iya, bener banget, Kak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang, trust gitu di awal, ini kan juga menjadi PR ya untuk trust, ke belakangnya gitu. Betul, Dan betul. apalagi di awal sudah cukup berat seperti itu. Nah ini, apa ya, menjadi tantangan untuk kita untuk mungkin ya siapapun calonnya kita jadi meragukan yang, prosesnya gitu kan. Tapi Prosesnya, ya bukan ya, calonnya, prosesnya sekarang ini yang heeh. diragukan. Iya. Yes, dan bagaimana kita, harus menyikapi hal ini gitu, karena kan, ini bukan sesuatu yang mungkin bisa kita kontrol secara dalam gitu ya Pak Arfan ya, karena kita mungkin dari sudut pandang dari luar gitu, kita nggak bisa ikut campur terjun secara langsung ibaratnya. Gimana? Sedikit sebelum kita break, silakan. Iya, betul. Ya, jadi pada akhirnya ini akan menciptakan ketidakbahagiaan, Mmm. keresahan, ketidakpercayaan gitu ya, was-was dan sebagainya gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang happiness, bagaimana kita menyikapi semua ini? Begini Audrey. Mhm. Ya, kita harus melihat ya, dunia ini dibagi dua. Oke. Ya, yang pertama adalah yang namanya controllable. Mhm. Apa itu controllable? Controllable adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita langsung lakukan, yang bisa kita langsung kontrol, yang ada di tangan kita, yang ada dalam kekuasaan kita gitu. Itulah yang namanya controllable. Ya. Nah, di lain pihak ada lagi sesuatu yang namanya uncontrollable. Apa itu uncontrollable? Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar kekuasaan kita, di luar wewenang kita, di luar power kita. Nah, maka kita harus selalu membedakan di dunia ini selalu ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Terus bagaimana caranya? Kalau kita melihat sesuatu itu bisa kita kendalikan, lakukan sesuatu. Mhm. Tapi kalau itu berada di luar kendali kita, berarti itu uncontrollable, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemudian kita pikirin hal-hal yang kita nggak bisa apa-apain itu, itulah yang akan membuat kita tidak bahagia gitu. Oke. Itu yang akan membuat kita stres. Jadi pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Mhm. Jangan pikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita, yang uncontrollable gitu, ya. Itu aja rumusnya supaya bisa bahagia. Jadi ada controllable, ada uncontrollable. Nah, di antara controllable dan uncontrollable Mhm. itu ada yang namanya influence. Influence, oke. Apa itu influence? Sesuatu yang tidak ada dalam kendali kita, Mmm. tetapi kita tetap bisa melakukan sesuatu dengan cara berbicara. Oke, kita tahan sampai situ dulu, Pak Arfan. Ya, Berbicara. Nah, ini menarik nih. Bagaimana kita bisa menyuarakan mungkin ya, di momen-momen seperti ini, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan semua listeners yang ingin berkomentar terkait dengan tahun politik ataupun mungkin happiness berkaitan dengan tahun politik, silakan ya, boleh disampaikan. Karena Audrey juga sudah bikin polling tadi di YouTube channel kita. Menurut Anda sulit nggak sih untuk tetap bahagia di tahun politik? Nanti Audrey bacakan hasil pollingnya. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 pagi.